Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10 IPA 1 dan IPA 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas materi SPH, sejarah perkembangan hadis. Seperti yang sudah Ibu sampaikan, materi ini adalah materi non-esensial. Artinya, materi ini pada masa pandemi boleh disampaikan, boleh dibahas secara mendalam, dan boleh juga tidak. Dari itu, Ibu mengambil menjadi 2 pertemuan ya pada materi ini. Oke, langsung kepada pembahasan. Yang pertama, hadis di bahasa Nabi Muhammad SAW. Hadis ini tidak dihimpun sebagaimana Al-Quran, meskipun ada beberapa sahabat yang mencatat ya. Nah, alasannya kenapa sih kok hadis pada masa Nabi itu belum dicatat, belum dihimpun, belum dikumpulkan? Nah, karena apa? Karena umumnya hadis-hadis ini berada pada memori hafalan para ulama yang memang bukan ulama sembarangan, tapi ulama yang sudah menyandang gelar adil dan fiqh. Adil ini artinya berkarakteristik atau dia memiliki moral yang baik, akhlaknya terpuji, dikenal di masyarakat seperti itu. Dan fiqh itu artinya dia memang bisa dipercaya seperti itu. Kemudian kenapa belum dibukukan, kenapa belum dikumpulkan, belum dituliskan? Karena memang pada saat itu belum ada keinginan kuat untuk mengumpulkan hadis. Dan yang terakhir, memang ada larangan dari Nabi sendiri untuk menulis hadis, atau dalam ungkapan lain, dalam artian lain, ada larangan. Larangannya kenapa? Karena Nabi sendiri ada kekhawatiran akan bercampurnya Al-Quran dengan hadis seperti itu. Jadi Nabi melarang. Nah, kemudian memang faktor selanjutnya ada kuatnya hafalan para sahabat Nabi. Nah, para sahabat Nabi ini memang dikenal memiliki hafalan yang kuat. Di samping itu, pada masa itu tradisinya adalah memang tradisi hafalan, bukan tradisi baca tulis seperti itu. Jadi mengumpulkan hadis, menuliskan hadis itu belum jadi tradisi pada masa itu. Nah, kemudian di keadaan hadis di 100 tahun pertama. 100 tahun pertama ini adalah kurun 100 tahun pada masa hijrahnya Nabi ya, hitungannya. Nah, riwayat hadis ini didominasi oleh perawi hadis, didominasi oleh perawi sahabat dan tabi'in senior, atau dikenal dengan at-tabi'in al-kabir. Nah, mereka juga dikenal memiliki hafalan yang kuat, ketat dalam menerima dan menyampaikan hadis. Nah, sekiranya memang ada kesalahan, tapi mungkin kesalahannya bukan kesalahan yang besar, masih kesalahan yang kecil seperti itu. Dan pun kesalahan-kesalahan yang ada ini juga menarik sahabat-sahabat yang lain sebagai teman sejawatnya mereka untuk memberikan catatan kritis terhadap hadis-hadis yang dimaksud. Nah, siapa saja tokohnya? Tokohnya di sini ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas, kemudian ada Aisyah radhiyallahu anha, kemudian ada Ibnu Sirin. Nah, pada masa ini kritik ini hanya berpusat pada baru 1-2 orang saja yang bermasalah. Karena apa? Karena memang pada masa itu masih sedikit perawi-perawi hadis yang dhaif ya. Nah, kemudian di pasca 100 tahun pertama, yaitu pada awal-awal 100 tahun yang kedua pasca hijrah, nah masa tabi'in atau pertengahan al-wasik at-tabi'in, barulah banyak ditemukan hadis-hadis yang mursal, hadis-hadis yang munqati, hadis-hadis yang terputus ya. Nah, dan juga memang perawi-perawi hadis ini sering melakukan kesalahan. Dan kalau tadi di 100 tahun pertama itu dikenal at-tabi'in al-kabir, kalau yang di sini as-sigharut tabi'in. Jadi tabi'innya ini yang tadi senior yang sekarang ini adalah yang junior ya. Kemudian bukan hanya ditemukan hadis-hadis yang mursal saja, yang munqati saja, tapi permasalahan juga semakin kompleks. Adanya faksi-faksi politik, adanya aliran-aliran keagamaan, ada fanatisme, kemudian ada persinggungan budaya non-Arab. Nah, akhirnya dari situ banyaklah orang-orang yang berdusta, dalam artian menyampaikan hadis yang bukan berasal dari Nabi. Demi apa? Demi kepentingannya sendiri, demi golongannya sendiri. Dari situ
muncul murid-muridnya, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Abu Zur'a, ada Ibnu Hakim, ada Tirmidzi, ada Nasa'i. Oke, kita mulai ya. Pembahasan yang pertama dari SPH, dari sejarah perkembangan hadis. Yang pertama ini ada 7 periode ya, sebelumnya ada 7. Nah, di periode yang pertama ini adalah periode yang meliputi keseluruhan peristiwa yang dilalui oleh Rasulullah pada masa pewahyuan Al-Quran dan tasri Islam. Jadi pada periode pertama ini adalah periode memang keseluruhan peristiwa yang dialami oleh Nabi, atau bisa dikenal juga dengan al-asr at-taulid al-hadis wa an-nubuwah, yang diartikan bahwasanya ini adalah masa-masa kelahiran dan pertumbuhannya hadis. Nah, di periode yang kedua di sini adalah, kalau yang periode pertama itu adalah kelahirannya, pertumbuhannya hadis. Nah, periode kedua ini justru ada pembatasan. Tidak semua hadis itu diterima, tapi justru dibatasi ya. Di sini itu dimulai pada masa khalifah atau kepemimpinan khalifah yang keempat, Khulafaur Rasyidin. Nah, di sini ada pembatasan hadis di sini. Karena apa? Karena untuk memperhatikan dan mencermati apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi pada saat itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pada periode yang pertama dikenal dengan periode kelahiran, pertumbuhan, di periode yang kedua ini itu dikenal sebagai konfirmasi, klarifikasi, dan penyebaran riwayat. Nah, di periode yang selanjutnya, di periode yang ketiga ini ada masa eksplorasi. Eksplorasi itu apa? Eksplorasi para ulama-ulama besar, para ulama hadis yang pada saat itu pada masa pendidikan melakukan rihlah ya. Pada masa menuntut ilmu, mereka rihlah keliling mencari hadis-hadis yang berterbaran. Nah, pada masa itu sahabat-sahabat menuliskan hadis-hadis yang didapat gitu. Jadi kalau periode yang pertama itu lahirnya, pertumbuhannya, periode yang kedua itu ada pembatasannya, ada klarifikasi, dan di periode yang ketiga ini para sahabat melakukan rihlah, bereksplorasi, mencari hadis-hadisnya ya, yang bukan hanya dari Mekah, Madinah, tapi berkeliling gitu di negeri-negeri yang memang sudah Islamnya sudah tersebar di situ. Dan kemudian di periode keempat ini barulah ada masa kodifikasi. Kodifikasi itu apa? Kodifikasi itu adalah masa-masa penyusunan, masa-masa penulisan hadis ya. Jadi bisa dipahami ya, ibu ulangi lagi. Kalau di periode yang pertama adalah masa kelahirannya, masa kelahiran yang hadis, jadi masa seluruh peristiwa yang memang dialami oleh Nabi. Kemudian periode yang kedua ada pembatasan, ada klarifikasi. Di periode yang ketiga ada eksplorasi, para sahabat mencari. Di periode yang keempat barulah kodifikasi. Kodifikasi ini adalah menyusun, menulis, mengumpulkan hadis-hadis yang memang sudah didapat. Nah, di periode yang kelima barulah penulisnya ini menyebut periode ini dengan masa al-asr an-nubuwat ar-riwayat. Jadi di sini pusat-pusat belajar hadis itu mulai berdiri. Lembaga-lembaga penelitian hadis ini mulai berdiri, mulai ada. Nah, dan pada periode ini juga para ulama itu kreatif dan bertanggung jawab dalam membuat dan menetapkan peraturan dalam periwayatannya hadis. Nah, di periode ke-6 ada apa? Di periode ke-6 kalau As-Siddiqi menyebutkan bahwasanya masa ke-6 ini adalah masa koreksian hadis ya. Nah, kemudian di masa yang selanjutnya, di masa yang ke-7 barulah ada penulisan komentar atau syarah-syarah hadis. Jadi di sini Ibu review lagi ya. Kalau di periode yang pertama adalah masa kelahiran, pertumbuhannya, jadi seluruh peristiwa yang dialami oleh Nabi. Di periode yang kedua itu adalah pembatasan. Di periode yang ketiga itu ada eksplorasi. Periode yang keempat ada kodifikasi, penyusunan, penulisan. Periode kelima tadi ada mulai berdiri ya, berdiri lembaga-lembaga hadis ya kan. Nah, di periode yang keenam di sini ada di keenam ini koreksi ya. Kemudian di ke-7 yang terakhir ini barulah dimulai ada komentar-komentar, ada
syarahnya ya. Kalau misalnya di Al-Quran itu ada tafsir, nah di hadis ini ada takwil. Kalau di Al-Quran ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran, kalau di hadis ini ada asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Jadi di masa ketujuh ini, masa terakhir ini, barulah hadis ini lebih berkembang. Oke, paham sampai di sini ya. Semoga pembahasan materi dari Ibu yang singkat ini bisa membantu pemahaman kalian. Terima kasih, tetap semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.